Berikut penjelasan saya asumsi dasar dari teori-teori konstruksi diri atau realitas berikut ini. Teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi sebagai berikut. Asumsi teori situasional publik adalah individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika berada dalam situasi yang sama. Persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana cara dia merespon situasi tersebut. Setiap individu berusaha beradaptasi dengan suatu situasi dalam cara tertentu. Asumsi teori atribusi adalah individu cenderung ingin mengetahui penyebab perilaku yang mereka lihat. Individu menggunakan proses sistematik dalam menjelaskan perilaku. Sekali atribut dibuat, atribut itu mempengaruhi perasaan dan perilaku berikutnya. Individu memiliki alasan untuk membangun impresinya terhadap orang lain. Selanjutnya, asumsi teori spiral of silence adalah individu memiliki keinginan untuk menyampaikan opininya sebagai fungsi dan persepsinya terhadap opini publik. Ide, sikap, dan perilaku individu mempengaruhi oleh persepsinya terhadap apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Dasar asumsi teori image restoration adalah komunikasi sebagai aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pokok komunikasi memelihara citra positif dan reputasi positif. Kedua asumsi ini mendasari setiap strategi komunikasi yang digunakan mengatasi krisis, khususnya saat organisasi berupaya memperbaiki citra positifnya. Kedua, teori persuasi dan produksi pesan. Sebagai berikut, asumsi hubungan antara individu dan masyarakat adalah orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Selanjutnya, dasar asumsi disonansi kognitif adalah manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis, artinya kognisi tidak konsisten terhadap psikologis suatu dan lainnya sehingga menimbulkan disonansi kognitif. Disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Selanjutnya, asumsi dasar manajemen makna terkoordinasi adalah pentingnya komunikasi. Komunikasi harus ditata ulang dan disesuaikan dengan konteks demi memahami perilaku manusia. Manusia saling menciptakan realitas sosial merujuk pada pandangan seseorang mengenai bagaimana makna dan tindakan sesuai dengan interaksi interpersonalnya. Cara orang mengendalikan percakapan ketika dua orang sepakat mengenai interpretasi satu sama lain, maka mereka dikatakan telah mencapai makna interpersonal. Asumsi kecemasan berkomunikasi adalah kecemasan berkomunikasi bisa merupakan suatu sifat kecemasan berkomunikasi permanen. Merupakan kecenderungan, kekhawatiran yang tinggi untuk berkomunikasi dalam berbagai lingkungan dan selalu menghindari segala jenis komunikasi lisan. Sebaliknya, orang yang takut hanya pada jenis komunikasi tertentu seperti public speaking, tapi masih mau berkomunikasi dalam bentuk lain, maka ketakutan tersebut dinamakan kecemasan komunikasi dalam konteks umum. Asumsi integrasi komunikasi adalah orang akan lebih integrasi terhadap informasi baik yang positif maupun negatif, karena informasi memegang informasi penting. Orang akan berperilaku berubah karena terpaan informasi yang baru dapat mengubah penilaian individu tentang arahan dan bobot. Ketiga, teori hubungan media dengan publik sebagai berikut. Asumsi dasar agenda setting adalah media tidak mencerminkan realitas melainkan menyaring dan membentuknya berdasarkan kepentingan mereka.
Fokus media pada isu tertentu membuat khalayak mereka isunya penting. Dengan kata lain, semakin banyak perhatian diberikan media terhadap sebuah isu, semakin tinggi kemungkinan publik akan menganggap isu tersebut penting. Ada sisi psikologis dan ilmiah dalam teori ini. Semakin sering sebuah informasi atau isu tampil di media, maka hal tersebut akan tersimpan dalam memori khalayak dengan jelas. Secara tidak langsung, khalayak diwajibkan untuk mengingatnya kembali. Bahkan, walaupun kisah tersebut tidak secara khusus mempengaruhi mereka atau tercatat sebagai isu menonjol di pikiran mereka, asumsi dasar use and gratification adalah khalayak pada dasarnya bersifat aktif, selektif, dan goal-oriented dalam menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya. Saluran komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan lain-lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan khalayak. Asumsi ketergantungan sistem media adalah suatu hubungan di mana kapasitas para individu untuk mencapai tujuannya bergantung kepada sumber-sumber informasi dari sistem media. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi kapasitas media dalam mengumpulkan, menciptakan, memproses, dan menyebarluaskan informasi. Keempat, teori media determinisme. Asumsi teori determinisme adalah media komunikasi membentuk perilaku manusia karena setiap media memiliki karakteristik berbeda dan unik. Kelima, inilah contoh analisis sebuah fenomenal penelitian sepanjang tahun 2022 sampai 2023 yang menggunakan salah satu dari teori komunikasi. Salah satu contoh teori agenda setting dalam komunikasi massa di Indonesia. Ada banyak contoh agenda setting di media dan berdampak signifikan pada publik. Di Aceh misalnya, media meliputi penindasan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelum Agustus 2005 adalah negosiasi GAM RI setelah nota kesepahaman Helsinki. Demikian pula berita tentang pemberantasan korupsi mediator kasus Markus, calo pajak, dan agenda lainnya berhasil mempengaruhi publik kita. Di Indonesia, teori agenda setting telah sering digunakan atau diuji dalam survei untuk mengukur popularitas calon presiden setiap kali sebelum pemilihan presiden sejak 2014 silam. Survei seperti survei Indonesia selalu menghasilkan hasil keseluruhan yang mengejutkan karena ada perbedaan antara survei pertama musim kampanye dan survei berikutnya, yang berarti bahwa hipotesis fungsi penyetelan telah diuji dan diuji lagi. Berikut 3 teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak disertai dengan contohnya, serta teori komunikasi dalam tradisi kritis. Teori komunikasi adalah studi tentang bagaimana informasi ditransfer dan bagaimana metode transfer tersebut mempengaruhi pembuatan dan interpretasi pesan. Berikut adalah 3 teori komunikasi utama dalam kajian media dan khalayak lengkap dengan contohnya. 1. Teori uses and gratification. Pemakaian dan kepuasan. Teori ini berpendapat bahwa konsumen media secara aktif memilih media dan konten yang mereka konsumsi berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Sebagai contoh, seorang penonton mungkin memilih untuk menonton film dokumenter tentang perubahan iklim karena mereka ingin meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu tersebut, atau mungkin memilih untuk menonton film komedi untuk hiburan dan relaksasi. 2. Teori cultivation budidaya.
Teori ini menyatakan bahwa konsumsi media jangka panjang dapat membentuk persepsi individu tentang realitas. Dengan kata lain, media memiliki potensi untuk menanam ide atau citra tertentu dalam pikiran pemirsa. Sebagai contoh, jika media terus-menerus melaporkan kejahatan dengan menampilkan pelaku yang berasal dari latar belakang tertentu, penonton mungkin mengembangkan persepsi bahwa sebuah orang dari latar belakang tersebut cenderung menjadi kriminal. 3. Teori agenda setting. Teori ini berpendapat bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan topik apa yang dianggap penting oleh masyarakat dengan memilih apa yang mereka liput. Sebagai contoh, jika media memberikan liputan berlebihan pada isu lingkungan, masyarakat mungkin akan menganggap isu ini sebagai prioritas utama. Sementara itu, tradisi kritis dalam teori komunikasi berfokus pada peran media dan komunikasi dalam struktur kekuasaan dan dominasi. Ini menekankan bagaimana media dapat digunakan untuk memperkuat atau menantang status quo dan bagaimana representasi dalam media dapat mempengaruhi struktur sosial dan politik. Misalnya teori hegemoni kultural oleh Antonio Gramsci menjelaskan bagaimana ide-ide dan nilai-nilai kelompok dominan di masyarakat dapat disebarkan melalui media diterima oleh masyarakat luas, atau pengetahuan umum walaupun itu mungkin tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Sebagai contoh, media seringkali memperkuat stereotip gender dan ras, dan yang dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Berikut penjelasan saya mengenai asumsi dari teori ekologi media Marshall McLuhan terkait teknologi dan masyarakat serta pandangannya The Medium is the Message, serta contohnya. Marshall McLuhan adalah seorang teoritik media yang terkenal dengan teorinya, yang disebut teori ekologi media. Dalam teorinya, McLuhan berpendapat bahwa teknologi dan media massa tidak hanya merupakan alat pasif untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk perilaku dan persepsi manusia. McLuhan merupakan frasa "the medium is the message" untuk menekankan bahwa cara suatu pesan disampaikan bisa jadi lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Menurut McLuhan, setiap medium memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi bagaimana pesan itu dipahami dan bagaimana mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya, pertimbangkan perbedaan antara membaca berita di surat kabar dan menonton berita di televisi. Walaupun kedua medium itu tersebut bisa menyampaikan berita sama, cara mereka menyampaikan informasi dan bagaimana informasi tersebut diterima oleh pemirsa sangat berbeda. Surat kabar membutuhkan pembaca untuk aktif membaca dan memproses informasi, sementara televisi menyajikan berita dan format visual dan audio yang lebih pasif dan langsung. Ini dapat mempengaruhi bagaimana pemirsa memahami dan merespon berita tersebut. McLuhan juga berpendapat bahwa teknologi dan media dapat mempengaruhi struktur dan organisasi masyarakat. Misalnya, dia berpendapat bahwa televisi telah membantu menciptakan apa yang dia sebut desa global, di mana informasi akan ide bisa disebarkan dengan cepat dan efisien di seluruh dunia, mengikis batas-batas geografis dan budaya. Ini adalah contoh lain dari bagaimana menurut McLuhan medium bukan hanya alat penyampaian pesan, tetapi juga agen perubahan sosial dan budaya.